Pemirsa, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah pasangan suami istri yang menjadi korban kecelakaan di Tol Mojokerto Surabaya, kilometer 712. Keduanya dimakamkan terpisah di kampung halaman masing-masing. Ambulan yang membawa jenazah Anita Neng Agustin tiba di asrama yatim piatu Tori Kuljana Benowo, Surabaya, dan langsung disolatkan di musola setempat. Ambulan kedua yang membawa jenazah Adik Sujanto, suami korban, tiba di tempat yang sama. Namun jenazah Andik langsung dibawa ke tempat asal, yakni Desa Timoho, Kecamatan Kedamaian, Gresik, dan langsung dimakamkan di pemakaman setempat. Sementara jenazah Anita Neng Agustin langsung diberangkatkan ke area pemakaman Kelurahan Benowo, Surabaya. Ratusan orang turut memakamkan jenazah Anita hingga selesai. Jadi warga kami yang hari ini meninggal dunia kurang lebih 13. Jadi dari 13 itu 12 sudah teridentifikasi, tinggal satu lagi yang belum. Nah ini kebetulan di 2 RW, RW 2 dan ada 3 RW, RW 2, RW 1 dan RW 4 Kelurahan Benowo. Ini alhamdulillah warga juga gerak cepat, tempat pemakaman sudah siap. Andik Suyanto dan Anita Neng Agustin merupakan pasangan suami istri yang turut menjadi korban tewas kecelakaan bus di Tol Mojokerto, Surabaya, kilometer 712. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sumi Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Suryanto Cahyono, dan Pak Joko Setiowarno, Ketua Advokasi dan Kemasyarakatan MTI. Saya ke Pak Suryanto terlebih dahulu. Pak Suryanto, memang apakah seluruh tol Trans Jawa kanan kirinya ini sudah ada pembatas, Pak? Dan bagaimana perizinannya jika ingin memasang papan iklan di pinggir tol? Nah, kalau kita mau masang sesuatu di tol, itu kita harus ada analisanya HIRA, Hazard Identification and Risk Analysis. Nah, di situ kita lihat dampak-dampaknya seperti apa. Kalau ditabrak mobil seperti apa. Katakan ada tiang penyangga jembatan. Kalau tiang itu nggak bisa dihindari lagi, maka di depannya kita juga sudah memberi rekomendasi untuk diberikan crash cushion, sehingga ketika nabrak tiang kecepatannya sudah dalam kecepatan aman sehingga tidak menimbulkan fatality. Ini yang kita juga sudah rekomendasikan. Tapi kalau bisa hindari adanya tiang di tengah atau tiang di pinggir jalan yang kemungkinan bisa tertabrak ketika terjadi kecelakaan. Nah, tiang-tiang seperti ini yang kita katakan kalau kecepatan mobilnya sudah di atas 50 km per jam, sesuai dengan hasil crash test atau 55 km per jam, itu sulit untuk dijamin keselamatannya. Karena tiang itu begitu rigid. Seperti yang terjadi sekarang ini kan terjadi fatalitas yang sangat tinggi karena memang tiang tersebut memang sangat kuat. Baik. Nah, sebenarnya jadi dari sarana dan juga prasarana ini sudah ada risetnya tentunya saat pembangunan sehingga dibuat untuk meminimalisir resiko ketika terjadi kecelakaan. Nah, saya ingin ke Pak Joko. Nah, Pak Joko, memang tadi sudah ada sarana dan prasarana yang dibuat sedemikian rupa untuk agar ketika ada kecelakaan resiko sangat minim. Nah, tapi memang karena 61% kecelakaan lalu lintas ini terjadi karena human error, bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengelola, mungkin pengelola bus wisata atau juga pengelola sopir logistik agar memastikan kelelahan ini tidak menimpa para sopir, untuk memastikan tadi ternyata harus cuma 8 jam kerja satu hari dan di tengahnya itu harus ada istirahat mungkin sekitar setengah jam. Memastikannya seperti apa, Pak Joko? Ya, tadi saya katakan bahwa perusahaan angkutan umum itu wajib memiliki namanya sistem manajemen keselamatan. Perusahaan angkutan umum itu bisa perusahaan angkutan umum penumpang, ya itu bis wisata atau yang bis reguler, atau angkutan barang. Ya. Namun sampai saat ini, kalau tidak salah, ya belum sampai 1% katanya. Dan ini memang tugas pemerintah untuk mempercepat proses agar setiap perusahaan tadi harus memiliki SMK. Nah, ini memang terkendala pada saat pandemi kemarin,
Jadi anggaran Kementerian Perhubungan itu ya berkurang, sehingga untuk mempercepat proses ini butuh waktu lagi. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak sekarang kalau sering terjadi seperti ini, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan sudah memiliki SMK itu ternyata angka kecelakaannya menurun, bahkan bisa diminimkan lah, gitu ya. Nah, tapi yang belum seperti ini juga harus diperkuat lagi, apalagi juga tadi saya katakan banyak perusahaan-perusahaan juga sebagian itu mereka baru coba-coba usaha, ya dikiranya mudah usaha seperti, padahal mereka mengabaikan dari sistem keselamatan. Nah, kalau sudah memiliki SMK, memang di dalamnya itu ada bagaimana memberikan pelatihan rutin buat pengemudi, bagaimana mereka mengawasinya, dia harus punya data base yang cukup bagus juga mengenai kecelakaan, mengenai kendaraan, dan sebagainya. Lengkap itu. Itu ada 10 item yang harus dimiliki oleh perusahaan yang sudah memiliki SMK. Memang agak rumit, namun ini demi keselamatan. Ya, jadi kalau kita bicara angkutan umum juga bicara keselamatan. Di sisi lain juga kami menyarankan agar proses pengambilan surat izin mengemudi bagi pengemudi angkutan umum itu bukan dipersulit, memang harus sulit. Sulit dalam artian bukan dipersulit. Agar kita memiliki para pengemudi yang punya kompetensi. Makanya jangan ada istilah sopir cadangan, dia harus punya kompetensi. Benar-benar ditambah lagi nanti harus memiliki namanya sertifikasi ya pengemudi angkutan umum. Nah, itu bisa mendapatkan. Namun di sisi lain juga ya upah standar itu harus ada. Nah, ini tugas dari Kementerian Tenaga Kerja. Jangan murah-murahan yang mengakibatkan mereka akhirnya ya tadi harusnya 2 dia sanggup sendirian, padahal fatal juga yang terjadi seperti itu. Baik. Nah, tapi memang ada banyak pertimbangan mungkin sehingga membuat supir ini minim orang, karena mungkin kalau misalnya dibuat aturan resmi 8 jam hanya boleh mengemudi 8 jam. Kalau perlu ada supir kedua untuk menggantikan supir pertama. Nah, mungkin ada juga pertimbangan dari perusahaan ataupun pengelola wisata yang ada waktu yang harus ditentukan untuk logistik, dan juga liburan juga terbatas waktunya karena banyak tempat yang harus dikunjungi. Bagaimana juga nanti pihak dari MTI ini mengkomunikasikan mungkin kepada pihak pemerintah agar pertimbangannya ini bisa matang, tidak merugikan perusahaan juga ketika aturannya ini nanti benar-benar diterapkan. Ya, tentunya kita juga harus mengedukasi masyarakat ya. Jadi jangan cari yang murah-murah semua. Keselamatan menjadi penting. Ya, ini yang sering terjadi kan masyarakat pengennya murah, namun mengabaikan keselamatan. Memang kalau sopir 1 dengan 2, tentunya biaya persewanya lebih murah yang 1 kan, tapi risikonya jauh lebih berat gitu kan. Oleh sebab itu kita juga mengedukasi masyarakat bahwa yang murah itu nanti tidak menjamin keselamatan. Ya, justru sebenarnya kita mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat juga sadar akan keselamatan. Ya. Dan masyarakat juga bisa tahu sebenarnya mencari informasi kira-kira PO ini punya izin atau tidak, ada kirnya atau tidak. Nah, itu sebenarnya bisa terbuka itu. Nah, pemerintah juga harus sering mensosialisasikan ya jaringan-jaringan mana yang bisa digunakan sehingga masyarakat mudah untuk mengetahuinya. Juga para event organizer atau penyelenggara itu juga kalau menawarkan bus-bus yang akan digunakan tentunya bus yang punya izin usaha, ya. Kemudian dia sudah KIR juga. Nah, ini penting sekali. Nah, sering terjadi kan karena tawaran murah-murahan tadi. Kalau sudah murah kan bisa pergi nggak bisa pulang kan rugi juga gitu. Artinya bukannya murah, namun ini juga biaya itu termasuk juga biaya untuk menjamin keselamatan mereka. Ya. Baik. Ya, belum lagi hal lain umpamanya. Ini kan kalau lihat korban seperti ini beberapa kami lihat itu kan terpental ya. Artinya kewajiban PO untuk memberikan sabuk pengaman seatbelt itu belum ada. Meskipun itu sudah ada perintah dari pemerintah juga sejak nggak salah peraturannya tahun 2015. Banyak sekali kami temukan PO bus belum menerapkan kewajiban sabuk keselamatan. Makanya kalau terjadi kecelakaan seperti ini dia terpental keluar. Setidaknya kan kalau menggunakan sabuk ya tingkat fatalitasnya bisa dikendalikan lebih rendah lagi. Baik, baik. Saya ke Pak Suryanto. Pak Suryanto, untuk meminimalisir resiko kecelakaan di jalan tol ini ada katanya rumus 3 detik. Seperti apa sebenarnya rumus 3 detik ini, Pak?
Jadi sebetulnya rumus 3 detik itu reaksi manusia. Reaksi manusia ketika melihat sesuatu itu antara 2 sampai 6 detik manusia normal. Tapi kalau terlatih kayak Valentino Rossi mungkin bisa 1 detik ataupun kurang. Itu yang terlatih. Jadi kalau normal itu antara 2 sampai 6 detik. Reaction time orang melihat ada gangguan terus menginjak rem. Kalau antara 2 sampai 6 detik dikatakan masih normal, itu dari sisi human factor. Jadi itu reaction time lah. Nah, reaksinya seperti apa yang bisa dilakukan di dalam waktu sesingkat itu? Apakah memang juga ada pelatihannya yang harus diikuti oleh para supir-supir, khususnya supir angkutan logistik dan juga supir bus ini, Pak? Ya, semua yang mengemudi, kalau kita manusia normal, kita dilatih dengan cukup baik, akan mempunyai reaction time antara 2 sampai 6 detik. Jadi kalau kita mengalami kelelahan, istilahnya kalau bahasa anak muda, orang itu akan menjadi tell me, telat mikir. Jadi itu reaksinya bisa lama, bahkan kalau mengalami akut fatigue, bertahun-tahun atau berbulan-bulan tidak pernah istirahat, terus badannya seger baru bangun, tapi dia bisa mengalami akut fatigue ketika dia melihat sesuatu, dia matanya sensoriknya melihat, tapi motoriknya tidak bergerak. Jadi istilahnya kalau komputer tuh hanging, itu bisa terjadi, Pak. Dan itu yang kita khawatirkan, seolah-olah kita secara fisik oke, tapi kita mengalami akut fatigue. Juga orang yang mengalami kelelahan, seperti pengemudi ini yang 2 hari 2 malam dia tidak beristirahat dengan baik, itu reaction time-nya bahkan bisa lebih panjang lagi. Baik, baik. Tapi pernah nggak Pak ada kasus di Indonesia mungkin yang ketika supir ini mengangkut entah itu logistik ataupun penumpang, boleh gitu meminta kepada para penumpangnya untuk beristirahat dulu terlebih dahulu gitu. Jadi tidak dipaksa untuk, kadang kan mungkin kita juga sebagai wisatawan pengen cepat-cepat nyampe ke lokasi biar keburu nih untuk foto-foto, keburu untuk makan, keburu untuk ke lokasi lain gitu. Nah, apakah di saat ini mungkin sopir memiliki kekuatan untuk saya boleh istirahat dulu karena memang aturan kerjanya seperti ini dan menjelaskan mungkin hal-hal secara psikologis tadi? Di 2019 waktu mudik bersama, itu pengemudinya belum beristirahat, jadi datang dari mengantar penumpang yang lain, kembali ke Jakarta, terus langsung berangkat lagi. Mereka dengan menjelaskan kepada penumpang untuk minta izin beristirahat. Penumpangnya, Pak, Bapak harus istirahat. Daripada kita kalau cepat-cepat malah tidak pernah sampai, mendingan Bapak istirahat dan kita meskipun telat nggak ada masalah. Kalau disampaikan dengan cara baik-baik, waktu tahun 2019 itu pada nggak ada masalah, Mas. Jadi sudah dipraktekkan dan penumpang tentunya akan berpikir 1000 kali mau cepat atau mau selamat. Nah itu yang pasti mereka mengizinkan pengemudinya untuk melakukan istirahat. Baik, artinya harus disadari bersama gitu untuk keselamatan ini, tidak hanya supir tapi juga penumpang dan juga pihak perusahaan seperti itu ya, Pak ya? Ya, juga pelaksana koordinator tour ini juga harus tahu bahwa sebetulnya seperti yang diceritakan Pak Joko Setiawarno, kalau perusahaan itu punya SMK, kalau ada permintaan yang seperti itu kan hazard. Jadi dengan metode SMK itu kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Mungkin harus diberikan waktu istirahat sehari di Jogja atau di mana untuk memberi kesempatan pengemudinya beristirahat. Itulah gunanya SMK tadi yang dimaksud Pak Joko tadi. Baik, baik. Semoga kita harapkan dengan diskusi ini banyak tadi sekali PR dari pemerintah. Semoga ini bisa didengarkan dan juga bisa diterapkan sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan seperti ini ke depannya. Terima kasih Pak Joko Setiawarno, Ketua dari Advokasi dan juga Kemasyarakatan MTI, dan juga terima kasih kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Pak Suryanto Cahyono. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di MNC News Now.